Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa Indonesia hingga saat ini masih melakukan impor liquid petroleum gas atau LPG hingga 77% dari total kebutuhan LPG nasional. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Aryadi mengatakan, sampai saat ini kebutuhan LPG di dalam negeri mencapai 8 juta ton per tahun. Sedangkan Indonesia hanya bisa memasok secara domestik sebesar 1,2 juta ton per tahun. Dengan begitu, dia klaim pihaknya sampai saat ini masih menggodok upaya agar Indonesia bisa memanfaatkan LPG yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini digunakan untuk mengurangi jumlah impor LPG. Adapun saat ini Kementerian ESDM bersama SKK Migas tengah mengidentifikasi sumber gas yang memiliki kandungan propana dan butana di dalam negeri. Upaya lainnya, Tutuka menyebutkan pihaknya mendorong penggunaan gas dalam negeri melalui compressed natural gas atau CNG yang akan diproduksi di tanah air. Investor asing kembali masuk untuk berinvestasi di Indonesia, namun lagi-lagi ketertarikannya pada Pulau Jawa. Terbaru, investor dana pensiun asal Belanda EPG Asset Management atau ENVI dan Abu Dhabi Investment Authority atau EDIA resmi berinvestasi Tol Trans Jawa Kerinci Pejagan dan Pejagan Pemalang. Rida Wirakusuma, CEO Indonesia Investment Authority atau INA menyebutkan, adapun masuknya kedua investor asing tersebut untuk meningkatkan kapasitas untuk mendukung proyek nasional agar dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap negara. Sebelumnya, Waskita Karya sudah melepas 2 ruas tol ini dengan nilai transaksi mencapai 5,8 triliun rupiah pada September 2022. Namun, INA belum menyebut nilai investasi dari kedua investor tersebut. Masuknya 2 investor asing itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman pada bulan Mei 2021 dalam pendirian platform investasi jalan tol pertama di Indonesia. Meskipun demikian, platform investasi jalan tol ini menargetkan peluang investasi hingga 2,75 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 42,8 triliun rupiah di berbagai jaringan jalan tol di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat, total perputaran uang dari judi online sepanjang 2023 mencapai 327 triliun rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, total perputaran uang itu tercatat dari 168 juta transaksi yang dilakukan oleh 3,29 juta masyarakat Indonesia. Ivan menjelaskan, transaksi yang dilakukan oleh 3,29 juta pemain judi online itu diantaranya dilakukan dengan menyetorkan deposit ke situs judi online dengan total nilai 34,52 triliun rupiah. Akumulasi perputaran uang selama 2023 terkait judi online mencapai 63% dari total perputaran uang yang PPATK catat sejak 2017 hingga 2023 sebesar 517 triliun rupiah. Adapun aliran dana pelaku judi online itu berputar dengan menggunakan nomine atau rekening orang lain yang diperoleh dari praktik peminjaman rekening dan jual beli rekening oleh masyarakat ke pelaku judi online untuk dipakai sebagai rekening penampung dana judi online. Inflasi tahunan Argentina meroket hingga 211,4% pada 2023. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak awal 1990-an. Tingkat inflasi ini membuat kenaikan harga di negeri Tenggo itu lebih tinggi dari Venezuela untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data resmi pemerintah Argentina, inflasi bulanan tercatat 25,5% pada Desember di bawah perkiraan sejumlah analis. Pemerintahan baru di bawah Presiden Javier Milei melakukan devaluasi tajam terhadap peso lokal dan berjanji untuk memperbaiki krisis ekonomi. Data inflasi tersebut merupakan data inflasi pertama sejak Milei menjabat pada 10 Desember. Milei telah memperingatkan risiko hiperplasi pada reformasi besar untuk menahan laju kenaikan harga. Defisit anggaran Amerika Serikat terus bertambah. Kamis kemarin, Kementerian Keuangan menambah lagi 500 miliar dolar Amerika Serikat untuk mengambil APBN kuartal 1 2024. Untuk periode ini, total defisit anggaran naik 129,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.010 triliun rupiah.
Jika ditotal, defisit anggaran untuk periode Oktober hingga Desember 2023 telah mencapai 510 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 52% secara tahunan. Lonjakan defisit tersebut mendorong total utang pemerintah menembus 34 triliun dolar Amerika Serikat. Pada kuartal 1 2023, defisit anggaran mencapai 421,4 miliar dolar Amerika Serikat. Jika tidak dilakukan penyesuaian, jumlah tersebut meningkat 89 miliar dolar Amerika Serikat antara tahun fiskal 2024 dan 2023. Jika situasi ini berlanjut, defisit anggaran tahun ini berpotensi menembus 2 triliun dolar Amerika Serikat.